Alhamdulillah Bapak dan Ibu, pada pagi hari ini di waktu US kita dipertemukan kembali. Mudah-mudahan pertemuan kita ini diridhai, dirahmati oleh Allah. Dan mudah-mudahan walaupun secara fisik kita berjauhan, tapi hati kita disatukan dalam iman dan Islam, dalam ukhuwah keislaman kita. Mudah-mudahan puasa yang telah kita lewati, hari-hari yang telah kita lewati diterima oleh Allah. Dan hari-hari yang akan kita lalui diberikan keberkahan dan kita berikan kekuatan untuk melanjutkan dengan baik dan maksimal. Ada satu patah bahasa Arab mengatakan, Dahal madhi, dhahabal madhi, wal mustaqbalu dhahabu. Jadi masa lalu sudah berlalu, tapi masa depan itu adalah emas. Kira-kira masa lalu ya sudah berlalu, mudah-mudahan kita penuh harap diterima. Tapi masa-masa yang akan datang ini adalah golden opportunity, adalah emas. Kira-kira kesempatan emas bagi kita semua untuk meningkatkan, memperbaiki, minimal melanjutkan apa yang sudah baik. Ada satu permainan syaitan, walaupun katanya syaitan menurut hadis di belenggu pada bulan Ramadan, sufilati syayatin. Tapi ada satu permainan syaitan dalam peribadatan kita itu biasanya begini. Di awal-awalnya memang kita spiritnya sangat tinggi sekali, ruhiyahnya sangat tinggi sekali, semangat sangat tinggi sekali. Dan begitu hari-hari berlalu, masuk ke pertengahan, bahkan masuk ke akhir-akhir bulan Ramadan, semangat kita itu semakin berkurang. Ini bisa kita lihat pada hari-hari normal puasa ya. Masjid-masjid di hari pertama penuh, bahkan tempat-tempat buka puasa saja. Padahal makan ini. Jadi kalau kita biasanya mengadakan buka puasa bersama, pada hari-hari di Masjid Indonesia, misalnya di New York, Masjid Al-Hikmah, hari Sabtu Minggu ada buka puasa bersama. Kalau weekend pertama itu membludak luar biasa. Padahal ini buka puasa. Ya. Saya tidak berbicara mengenai tarawihnya atau ibadah-ibadah yang lain. Buka puasa saja. Weekend pertama itu penuh luar biasa, membludak biasanya. Weekend kedua sudah mulai masih, tapi mulai menurun. Ketiga, keempat itu sudah mulai kosong. Ya. Padahal saya berbicara tentang buka puasa, biasanya kalau buka puasa ya orang datang cari makanan-makanan yang lama dirindukan. Ya. Tapi karena memang syaitan di situ ya ingin bermain bahwa semangat kita dalam beribadah di hari-hari pertama itu semangat sangat tinggi sekali. Udah mulai berkurang. And that is exactly the opposite. Itu sebenarnya lawan daripada apa yang diinginkan dalam Islam. Karena dalam Islam itu innamal a'malu bi khawatimiha. Yang akan dinilai sebuah amalan itu biasanya pada akhir-akhirnya, pada ujung-ujungnya. Hidup kita juga begitu, husnul khatimahnya akan hitung nanti. Ada orang yang puluh-puluh tahun qiyamul lail, yang melakukan kebaikan-kebaikan, tiba-tiba di akhir hidupnya, wal'iyazulillah, tiba-tiba melakukan sebuah dosa-dosa yang tidak diharapkan, akan meninggal dalam su'ul khatimah. Demikian pula dalam ibadah kita itu. Jadi jangan sampai kemudian hari-hari pertama kita semangat tinggi, lalu kemudian pertengahan mulai turun, padahal malam-malam terakhir justru malam yang penuh dengan fadilah, malam yang penuh dengan keutamaan-keutamaan. Ada malam yang lebih baik dari 1000 malam, Lailatul Qadar, yang disebut dengan Lailatul Mubarakah, malam yang penuh dengan keberkahan. Jadi sekali lagi, dhahabal madhi wal baqi dhahab, yang masa lalu sudah berlalu, tapi akan datang adalah emas bagi kita. Mari kita persiapkan sebaik mungkin. Tema kita hari ini singkat saja mungkin, biar kita banyak berdialog, karena saya ingat hari lalu banyak yang bertanya tentang bagaimana cara kita menggapai rahmat Allah, kasih sayang Allah. Dan tentu kalau kita berbicara kasih sayang ini, kita berbicara tentang sesuatu yang sangat mendasar dalam agama dan kehidupan kita sekaligus. Saya katakan mendasar dalam agama karena rahmat itu adalah yang mengawal sampai mengakhiri daripada keberagamaan kita. Kita ini beriman karena rahmatnya Allah. Bahkan sejujurnya juga kita dipilih menjadi manusia sebagai makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling indah, makhluk yang paling sempurna, juga karena rahmatnya Allah. Kalau seandainya Allah berkehendak, mungkin kita dipilih menjadi makhluk yang lain, entah apa gitu. Tapi ini rahmat Allah memilih kita menjadi manusia yang ahsanut taqwim, ahsanus suwar, yang bentuknya paling sempurna, paling enak, paling elok, paling indah. Ini juga karena rahmat Allah. Tentu yang terpenting kita dipilih, dan saya memakai pilihan ini meminjam istilah orang lain, ya chosen.
Jadi biasanya saya berdialog dengan masyarakat Yahudi, kita saling bercanda bahwa Anda mengaku the chosen, ya kami sebenarnya lebih the chosen, karena pengakuan Anda sebagai the chosen itu berdasarkan perasaan mewakili tauhid. Mereka merasa mewakili agama tauhid. Jadi mereka merasa bahwa manusia-manusia sudah merusak tauhid. Untuk Kristiani yang dimaksud di sini, maka mereka pun yang bertahan di atas tauhid. Maka saya mengatakan ya kita merasa lebih terpilih lagi karena kita mewakili ketauhidan Musa, Isa, dan Muhammad, sementara kamu hanya Musa saja, tidak beriman kepada Yesus dan Muhammad. Maka kita ini terpilih menjadi hamba-hambanya Allah yang beriman, itu juga karena rahmatnya Allah. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran pun diingatkan, wa wajadaka dhallan fahada. Allah itu mendapatkan kamu, hai Muhammad, on the brink, ya di ambang kesesatan gitu. Karena bayangkan sebagai seorang remaja yang tumbuh besar di tengah-tengah kemusyrikan, sebagai manusia kalau tidak dijaga pasti akan terbawa. Dan sudah beberapa kali mulai diajak, tapi alhamdulillah Allah menjaganya, entah sakit, entah kemudian ada suatu dia nggak perlu menyembah kesyirikan, paten-paten dalam hidupnya Rasulullah SAW. Demikian para nabi semuanya tentunya, Ibrahim juga dijaga oleh Allah. Maka wajadaka dhallan fahada, Allah menemui kamu wahai Muhammad dalam keadaan sudah ada di tepi jurang kesesatan, tapi Allah jaga, memberikan hidayah, rahmatnya Allah. Maka iman yang kita rasakan ini adalah pemberian karunia, kenikmatan, rahmah. Makanya kita dalam Al-Quran disebutkan alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Maha puji Allah yang telah memberikan hidayah kepada kita. Tidak mungkin kita mendapatkan hidayah kecuali Allah memberikan hidayah kepada kita. Maka rahmah menjadi awal, mengawal kehidupan kita sampai kepada akhir daripada hidayah ini. Kita insya Allah akan mati dalam keadaan rahmah, marhum. Maka dikatakan kembali kepada rahmat Allah, menjadi marhum. Itu harapan kita. Jadi ketika seorang meninggal dunia dikatakan almarhum atau almarhumah, itu bukan segala sebuah ungkapan. Itu harapan. Harapannya mudah-mudahan dia ini meninggal dalam keadaan marhum, dirahmati. Kenapa? Karena dengan dirahmati itu berarti dia punya kunci masuk surga. Karena rahmat itu kuncinya masuk surga. Tidak ada orang yang masuk surga dengan amalan-amalannya. Bukan karena sholatnya, bukan karena puasanya, bukan karena hajinya yang berkali-kali. Tapi karena rahmatnya. Makanya kalau kita beramal itu, kita beramal untuk mencari ridho dan rahmatnya Allah. Bukan untuk mengumpul-ngumpul. So, jangan sampai terjadi tendensi materialistik dalam beramal. Kita baca Al-Quran satu surah, kita hitung semua huruf-hurufnya. Satu huruf 10 pahala. Lalu kita ambil kalkulator, sudah berapa pahala kita di bulan Ramadan, 1 juz sudah selesai. Itu bisa jadi ibadah yang materialistik sifatnya. Tapi kalau kita beribadah, ya udah beribadah saja. Kita mencari kasih sayang Allah, kita mencari ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka mudah-mudahan dengan itu insya Allah kita punya bekal untuk dirahmati Allah masuk surga. Karena tidak ada satu orang pun sekali lagi akan masuk surga kecuali dengan rahmatnya Allah. Hatta anta ya Rasulullah, sampai engkau ya Rasulullah, ditanya oleh para sahabat. Rasulullah mengatakan hatta ana, sampai saya pun tidak akan masuk surga kecuali karena rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekali lagi rahmat menjadi sangat penting dalam kerangka keislaman kita ini. Lalu kalau kita melihat awal surah Ar-Rahman, saya mengistilahkan awal surah Ar-Rahman ini sebagai the pillar of life, sebagai rukun atau fondasi kehidupan manusia. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menyebutkan ayat-ayat surah Ar-Rahman itu fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tapi ada 4 ayat di awal surah itu yang menggambarkan bagaimana pentingnya 4 hal ini dalam kehidupan. Yang pertama adalah Ar-Rahman, yang kedua adalah khalaqal insan, yang ketiga allamahul bayan, yang kedua allamahul Quran, khalaqal insan, allamahul bayan. Ada 4 hal. Yang pertama tentang rahmat, yang kedua tentang Al-Quran, yang ketiga tentang penciptaan, dan yang keempat adalah tentang al-bayan. Ar-Rahman sudah kita jelaskan urgensinya, bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita lakukan dan terjadi dalam hidup kita kecuali karena memang dengan rahmatnya Subhanahu. Yang kedua Al-Quran, bahwa tidak mungkin kita bisa mencapai rahmatnya Allah itu kecuali dengan ikut kepada apa yang diajarkan oleh Al-Quran. Maka Al-Quran menjadi kunci untuk menemukan rahmatnya Allah Subhanahu Wa Taala.
Tapi itu juga susah kalau kita bergaul dengan Al-Quran, kalau kita berinteraksi dengan Al-Quran tanpa memahami siapa kita. Agar terkadang pun kita pelajari Al-Quran, ya memahami bahwa kita adalah kompetitor musabaqah tilawatul Quran, tujuannya untuk musabaqah tilawatul Quran. Kita baca Al-Quran dengan baik untuk mendapatkan kejuaraan nasional baca Quran misalnya. Bisa terjadi. Atau misalnya kita baca Al-Quran tapi kita melihat diri kita sebagai seorang ahli untuk menjadi ahli tafsir. Wah, kita mau untuk dianggap sebagai expert tentang Al-Quran, tapi nggak masuk Al-Quran hati kita itu. Maka kita harus berinteraksi dengan Al-Quran berdasarkan kepada pemahaman diri kita. Dan bagi kita, siapa kita? Ya tentu yang terpenting adalah bahwa kita adalah manusia fitrah. Kita adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang fitri. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Maka kesadaran akan penciptaan yang secara fitrah ini di saat berinteraksi dengan Al-Quran itulah yang kemudian akan membawa hasil. Kenapa? Karena la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu tidak disentuh dan tidak menyentuh kecuali memang yang suci. Ada kesucian di situ. Kalau penuh dengan dosa-dosa, kalau penuh dengan kotoran-kotoran, najis-najis, yang holy, yang suci nggak akan bersambung dengan yang tidak suci. Karena minyak dengan air nggak akan ketemu. Itulah sebabnya surah Al-Waqi'ah mengatakan la yamassuhu illal mutahharun. Maka walaupun Imam Syafi'i kemudian menerjemahkan bahwa mutahharun di sini artinya kita harus wudu sebelum membaca Al-Quran. Tapi sesungguhnya kalau kita lihat konteks ayat-ayatnya, maka itu berbicara tentang hati dan jiwa manusia di situ. Nah, lalu yang terakhir allamahul bayan, bahwa manusia tidak bisa hidup dengan baik tanpa menguasai ilmul bayan. Apa ilmul bayan itu? Ya, ilmu tentang komunikasi. Komunikasi itu bagaimana mengekspresikan diri secara sosial kepada manusia di sekitar. Karena kita bukan hewan, maka kita perlu memiliki alat komunikasi yang tepat. Kita orang Islam ini adalah komunikator yang paling baik. Rasulullah itu adalah komunikator yang paling ulung. Kata-katanya terkadang tidak panjang-panjang, tapi menyentuh. Itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, oleh sebab itulah maka ada beberapa hal yang mungkin perlu kita perhatikan, bagaimana semua yang kita lakukan ini kita muarakan, kita arahkan untuk menggapai kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Ibadah-ibadah yang kita lakukan ini coba sekali lagi kita tujukan semuanya untuk menggapai rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Di saat kita mulai berdiri untuk melaksanakan sholat, coba kita membayangkan sedikit bagaimana kita memerlukan rahmat dan kasih Allah di saat kita berdiri di padang pasir mahsyar nanti. Di mahsyar. Padang pasir, di padang mahsyar. Coba kita membayangkan di saat kita akan menyeberangi surat itu, bagaimana kita memerlukan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sebelum itu pun, coba sedikit kita membayangkan bagaimana kita perlunya kasih sayang Allah dalam hal membangun kehidupan rumah tangga kita. Karena rumah tangga itu harus dibangun di atas mawaddah wa rahmah. Dan rahmat tidak akan terjadi kecuali karena memang Allah memberikan karunia rahmat kepada kita semuanya. Ini semua adalah upaya-upaya untuk menggapai kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala di saat kita ini penuh dengan kesalahan-kesalahan, kekhilafan, dosa-dosa, lalu kemudian kita merasa beban hidup kita begitu banyak. Maka pada saat itu kita memerlukan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah akan nampak bagaimana kasihnya, sayangnya Allah kepada hamba-hambanya. Tadi malam saya ada membahas tentang kata abdun, jadi dalam bahasa Arab. Dan ternyata kita menemukan bahwa kata abdun itu adalah ungkapan yang paling mulia ketika bersentuhan dengan hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada sisi-sisi tertentu, kata abdun itu memiliki nilai kemuliaan lebih daripada kata misalnya nabi atau rasul. Sehingga ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan diberangkatkan untuk Isra Mi'raj, Allah tidak mengatakan Subhanalladzi asra bi nabihi atau asra bi rasulihi, tapi asra bi abdihi. Demikian dalam beberapa ayat Al-Quran, anzalna ala abdina, kami menurunkan kepada hambaku. Kenapa bukan kepada rasulku atau kepada nabiku? Karena ada panggilan yang terasa intim di situ, rasa kedekatan, ada kejiwaan yang seolah-olah melengket di situ. Ada rasa cinta, rasa kasih, rasa seolah-olah ada kata manja di situ yang terjadi. Nah,
Coba perhatikan ayat yang mengadres, ya, yang berbicara kepada hamba-hamba Allah yang pendosa dalam Al-Quran. Ternyata Allah yang Maha Sayang itu mengatakan begini, Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Katakan kepada hamba-hambaku, wahai Muhammad, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku. Padahal sudah jelas, alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri. Orang pendosa, dosanya banyak, melampaui batas-batas yang ada. Tapi Allah mengatakan kepada Muhammad, sampaikan kepada hamba-hambaku. Kata hamba-hambaku ini panggilan yang intim, yang dekat, yang ada kasih sayang di situ, ada persuasi. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala Maha Rahman. Kenapa orang-orang yang berdosa dipanggil hambaku yang tercinta, ibadiyah? Karena Allah itu ingin mengajak kembali orang-orang yang sudah mulai berlari itu, menjauh. Kira-kira kalau ada ya anak yang sudah mulai frustrasi, ada yang sudah mulai ya apa ya, pokoknya sudah merasa tidak ada harapan. Untuk membangun harapan lagi itu, dia harus dibujuk dengan bujukan-bujukan persuasif gitu. Ya. So anak yang sudah mulai menjauh dan kemudian putus asa lalu kita marahin, pasti akan sudah terpental ya. Maka demikianlah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mendosain. Mereka sudah jauh dari jalan Allah karena dosa-dosa yang mereka lakukan. Tapi Allah Maha Kasih. Allah kemudian memanggil mereka dengan pandangan-pandangan, dengan panggilan-panggilan persuasif. Wahai hambaku yang tercinta. Dan kira-kira begitu. Alladzina asrafu ala anfusihim, yang telah melakukan berlebih-lebihan atas dirinya sendiri. Israf itu artinya berlebih-lebihan. Kenapa berlebih-lebihan? Karena kalau kita saja melakukan semua perintah Allah ini pada batas-batasnya, itu sangat cukup bagi kehidupan kita. Tapi karena namanya manusia punya kemauan, keinginan yang tidak punya batas, ya, hawa nafsu yang tidak punya batas, maka mereka melakukan melebih-lebihkan dalam kehidupan itu. Saya selalu mengatakan antara keinginan dan kebutuhan itu beda. Kebutuhan itu ya sangat terbatas. Kebutuhan kita untuk makan sepiring biasanya udah kenyang betul. Tapi kalau keinginan kita lain lagi. Kita mau makan coto Makassar, kita mau makan soto Betawi, soto Madura. Kalau di Makassar nggak ada soto, yang ada coto, kan nggak ada sapi, adanya capi. Ya. Kita juga mau makan misalnya rendang, padang yang asli. Gitu. Kita mau makan semua itu, kalau kemauan yang kita ikutin. Tapi kebutuhan kita sangat terbatas, maka kalau keinginan yang kita ikuti, hawa nafsu yang kita ikuti, terjatuhlah kepada kita ini kepada israf, melebihkan, lebih dari kebutuhan. Karena melakukan banyak hal lebih dari kebutuhan, maka tentu tidak sejalan dengan kesiapannya untuk menerima itu. Blood pressure naik, kolesterol naik, diabetes naik, obesitas. Kenapa? Melebih-lebihkan, itu berbicara tentang dunianya. Apalagi berbicara tentang akhiratnya gitu. Maka sekali lagi mereka yang berdosa itu disebut israfun, melakukan melebih-lebihkan. Ya. Tapi apa kata Allah? La taqnatu min rahmatillah. Ya ibaratnya seorang dokter yang selalu memberikan sugesti, motivasi. Oh, udah nggak ada masalah. Pokoknya yang penting kamu jangan lagi lakukan ini, makan obat ini, kamu akan sehat. Padahal lo tahu udah sangat worse sekali penyakitnya orang tersebut. Kamu gitu. Tapi dikasih motivasi terus, karena itu akan membangun imun sistem ya. Nah kira-kira sama dengan Allah lah begitu. La taqnatu min rahmatillah. Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa. Tentu kecuali mereka yang mati dalam keadaan syirik. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maka sekali lagi coba lihat kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya, bahkan kepada pendosa pun mereka dibukakan pintu-pintu rahmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita, bagaimana upaya kita untuk mendapatkan rahmat ini? Ya tentu yang pertama kembali kepada basis kita, dan basis kita adalah selalu iman kita, selalu lihat kepada hati kita. Ya. Yang menentukan akan kasih sayangnya Allah itu sebenarnya ada pada situasi hati kita masing-masing. Bagaimana sebenarnya? Anggaplah kita ambil satu keadaan hidup kita. Keadaan hidup kita ini kira-kira meresponnya bagaimana? Hidup kita baik, Masya Allah, lancar-lancar saja, aman-aman saja, mudah-mudah saja, enak-enak, sweet gitu, manis-manis semuanya, dimudahkan.
punya rumah, punya kendaraan, punya simpanan, punya anak-anak yang baik-baik, pergi sekolah-sekolah yang terbaik, semua baik-baik, lancar semua. Sebenarnya yang menjadi masalah bukan pada bentuk hidupnya itu. Yang menjadi masalah gimana tatanan hati kita melihat kehidupan yang baik dan enak itu. Kalau tatanan hati kita ternyata lupa kepada Allah, lupa bersyukur, dan bahkan mungkin merasa kakinya tidak nginjak kaki lagi, tidak nginjak bumi lagi, sudah terbang ke langit, terjadi arogansi, keangkuhan luar biasa, maka berarti rahmat Allah akan datang. Tapi coba dalam kehidupan yang luar biasa enaknya itu, yang indah itu, kemudian disikapi dengan hati yang memang merasa dirahmati oleh Allah, bahwa semua itu adalah fabi'ayyi ala'i rabbikuma tukadziban itu, maka tentu itu kemudian kenikmatan hidup itu mendatangkan rahmatnya Allah. Maka jangan kita merasa untuk dirahmati Allah kalau begitu kita jadi orang miskin, jadi terbelakang, jadi lemah, jadi dizalimi, nggak apa-apa, biar rahmatnya Allah lebih banyak. Berarti kita salah paham kepada agama. Tapi bukan berarti kemudian kalau tiba-tiba kita ditakdirkan memiliki kehidupan yang seperti tadi itu. Kita miskin, kita lemah, kita dilemahkan barangkali terkadang, kita tidak dikenal, tidak ada orang yang mengenal, tidak punya simpanan, dan seterusnya dan seterusnya. Perih kehidupan ini. Sebenarnya sekali lagi bukan pada bentuk kehidupan itu yang akan menentukan kasih sayangnya Allah. Tapi bagaimana tatanan hati kita melihat kepada kehidupan yang terjadi. Kalau kita melihat kehidupan itu dengan gerah, dengan kegelisahan, bahkan putus asa, seolah-olah tidak ada lagi harapan, bahkan su'uzan kepada Allah bahwa Allah tidak cinta lagi, tidak kasih lagi kepada dia. Maka betul-betul sudah miskin, sudah lemah, sudah menderita, tidak punya lagi kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi, suasana batin kita yang terbangun di atas iman itulah yang akan kemudian selalu melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini dengan pandangan yang selalu melekat dengan Allah. Dan kalau itu sudah melekat seperti itu, ya itulah rahmatnya Allah. Iman yang seperti itu yang kemudian akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu dipermasalahkan warna-warni kehidupan itu, karena rahmat Allah akan datang di situ. Apapun bentuk, kalau hati kita tetap terpaut dan terikat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu yang kedua, ketaatan-ketaatan kita kepada Allah, ibadah-ibadah yang kita lakukan kepada Allah, semua ini akan mendatangkan rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka selagi sholat kita, puasa kita, haji kita, zikir kita, qiyamul lail kita, mari kita lakukan saja dengan hati yang plong, dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang manis, sekedar mencapai ridhanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rabi'atul Adawiyah pernah mengatakan begini, kalau seandainya saya ini beribadah untuk sekedar masuk surga, maka saya tidak perlu masuk surga ya Allah. Artinya apa? Itu ungkapan keikhlasan saja, bukan berarti dia tidak mau masuk surga. Semua orang bercita-cita masuk surga, tapi itu ungkapan keikhlasan bahwa saya ini jangan sampai beribadah sekedar mengejar surga. In this video, I'll show you how to set up and manage live streams in YouTube's Live Control Room. We've built a brand new stream workflow in Live Control Room that combines ketaatan yang luar biasa. Maka semua peribadatan yang kita lakukan, baik ritual maupun yang sosial, harus kita muarahkan untuk mendapatkan rahmat dan kasih sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Demikian juga kecintaan kita kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Ini kita diingatkan sebuah hadis yang mungkin sangat terkenal dan sudah pernah dengar berkali-kali daripada ustaz-ustaz kita. Rasulullah mengatakan kepada seorang sahabat yang pernah datang bertanya tentang kiamat. Mata sa'ah ya Rasulullah. Kapan kira-kira kiamat akan terjadi ya Rasulullah? Ya Rasulullah tidak menjawab. Sampai 2 kali tidak dijawab. Kenapa Rasulullah tidak menjawab? Ya minimal ada 2 alasan. Yang pertama karena Nabi sendiri nggak tahu. Kapan terjadi kiamat itu adalah masalah gaib. Dan sesuatu yang gaib tanpa diberitahu kepada Rasulullah itu nggak akan tahu. Karena Rasulullah adalah basyarun, manusia biasa yang kemudian dikasih wahyu. Maka yang menyingkap rahasia alam gaib hanya ketika diberitahu melalui wahyu misalnya. Maka beliau tidak tahu kapan terjadinya. Yang kedua sebenarnya yang paling penting, kenapa Nabi tidak menjawab? Karena biasanya Nabi untuk mengajar kepada sahabatnya, dia diajar dengan perilaku, dengan sebuah kerja nyata gitu. Maka dia ini adalah mengajarkan bahwa pertanyaan seperti ini sebenarnya it doesn't really matter, nggak terlalu penting, ya. Kapan terjadinya itu nggak penting. Apakah malam ini, apa besok, apa sebulan, apakah setahun, 10 tahun, 100 tahun. Dari dulu juga kiamat udah dikatakan dekat kok, sudah dekat kejadiannya. Iqtarabatis sa'ah kata Al-Quran. Kiamat itu sungguh sudah sangat dekat. Itu dari dulu pun. Maka untuk menyampaikan bertanya seperti itu,
Bukan, saya nggak mengatakan nonsense, hanya mengatakan it doesn't really matter, nggak terlalu penting gitu. Lalu Rasulullah bertanya kepada dia, "Famadza a'dadta laha?" Apa kira-kira yang Anda sudah persiapkan? Kalau kiamat terjadi malam ini, terjadi besok hari, terjadi setahun yang akan datang, 10 tahun yang akan datang, madza a'dadta laha? Apa yang Anda sudah persiapkan? Apa kata beliau? Tidak banyak ya Rasulullah, salat saya biasa-biasa saja. Ya kadang qiyamul lail, kadang enggak. Kadang puasa sunnah, kadang tidak. Biasa Rasulullah. Ghaira anni uhibbullah wa rasulahu. Tapi saya mencintai Allah dan Rasulnya. Kata cinta dalam peribadatan kita ini, itu menjadi salah satu modal, fondasi daripada peribadatan. Orang yang beribadah tanpa rasa kasih dan cinta, maka dia akan merasakan keterpaksaan. Dan ada semacam beban-beban yang terjadi. Orang sholat, karena tidak membayangkan kecintaannya kepada Allah itu, maka dia bebannya berat. Bayangkan kalau sholat subuh di musim panas itu, sekitar 2:30, jam 3 udah bangun ya. Musim dingin juga mungkin lebih lama tidurnya, tapi dingin sekali. Ya ada tantangan lah kira-kira begitu. Beban ya bagi orang yang tidak melihat keindahan di situ dalam beribadah. Maka apa kata Rasulullah? Dia mengatakan biasa-biasa. Kita bisa cinta kepada Allah Rasulnya. Apa kata Rasulullah? Anta ma'aman ahbabta yawmal qiyamah. Kamu akan bersama dengan siapa yang akan engkau cintai di hari kiamat nanti. Bayangkan, sholatnya biasa-biasa, qiyamul lail biasa-biasa, tapi akan bersama dengan Rasulullah di hari kiamat. Artinya apa? Di surga yang tertinggi, karena tidak mungkin Rasulullah berada di surga yang paling bawah. Berada di surga yang tertinggi. Maka kalau kita ingin mendapatkan surga yang tertinggi, ya cintalah kepada Rasulullah. Cinta, tentunya yang paling penting kepada Allah dan Rasulnya keduanya. Dan cintalah kepada siapa yang dicintai oleh Allah dan Rasul. Lalu setelah itulah maka selanjutnya, untuk mendapatkan rahmatnya Allah, mari cintai hamba-hambanya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itu ayat-ayatnya banyak sekali. Man la yarham la yurham. Siapa yang tidak memberikan kasih sayang, tidak akan dikasihangi. Siapa yang tidak mencintai, tidak akan dicintai. Suatu ketika ada orang sahabat melihat Rasulullah mencium cucunya Hasan Hussein, ciuman kasih sayang kepada cucunya. Lalu dia terkejut. Dia tanya, Rasulullah, kamu mencium anak-anak ya? Dikatakan iya. Dia katakan, saya punya 10 anak, nggak ada yang saya pernah cium. Kenapa? Karena menurut perasaan dia sebagai orang Arab ketika itu, mencium anak itu mengurangi karisma. Nanti anaknya nggak hormat sama dia. Nggak takut lagi sama ayahnya, kira-kira kalau begitulah. Maka apa kata Rasulullah? Man la yurham, la yarham. Siapa yang tidak punya kasih sayang, tidak akan dikasih sayangi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Irham man fil ardi, yarhamka man fis sama. Sayangi siapa yang ada di bumi ini, yang di langit akan menyayangi kamu. Maka mari kita membangun kasih sayang ini tentu kepada seluruh makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan pernah menyangka bahwa orang Islam itu tidak suka misalnya anjing, bukan. Kita hanya appropriate saja. Anjing punya tempatnya, punya tugasnya. Jangan kemudian anjing tidur bersama anjing, makan bersama anjing, kadang lebih sayang kepada anjing. Nah itu yang menjadi masalah. Tapi bukan berarti ada tuduhan kepada Islam bahwa Islam itu benci anjing. Nggak ada kok. Kita disuruh kasih sayang kepada makhluk Allah. Ya. Bayangkan seorang penjahat, kalau dalam hadis ada seorang pelacur yang menyelamatkan nyawa anjing, kok gara-gara itu masuk surga. Coba lihat bahwa Islam ini luar biasa kasih sayangnya. Maka irham man fil ardi, yarhamka man fis sama. Sayangi siapa yang di bumi, kamu akan disayang alam langit. Kita sayang alam lingkungan kita. Kita bersihkan lingkungan kita. Kita tanam pohon karena kita sayang lingkungan kita agar terjaga gimana supaya tidak terjadi banjir, tidak terjadi earthquake atau macam-macam natural disaster yang terjadi. Maka kesayangan kita kepada makhluk Allah ini akan menjadi kunci untuk mendapatkan sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Tentu ada lagi lebih khusus. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ya. Kasih sayang yang terjadi antara orang yang beriman ini. Karena Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Orang antar beriman itu relasinya bukan money relation, bukan popularitas relation, bukan posisi politik relation, tapi yang terjadi secara ruhama. Ruhama itu artinya apa? Hubungan yang sangat dekat berdasarkan kasih sayang, rahmah yang terjadi di situ. Makanya kemudian Allah menguatkan di surah Al-Hujurat, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu seharusnya pasti bersaudara. Fa aslihu baina akhawaykum. Tapi Allah juga tahu bahwa pasti akan terjadi sedikit gesek-gesekan itu. Yang terjadi antara orang beriman itu pasti akan ada, namanya juga manusia tapi ada iman. Maka ada gesekan yang terjadi, ada kesalahpahaman yang terjadi. Maka terus dikatakan aslihu, lakukan perbaikan.
Wattaqullah sebagai bagian dari ketakwaan kita kepada Allah. Lalu Allah mengatakan, la'allakum turhamun. Dengan begitu kamu akan mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kita antara orang beriman ini, mari kita membangun terus-menerus rasa kasih itu. Ya walaupun mungkin sekarang ini kita ada social distancing, ya tapi hati kita terpaut kok. Ada kasih dan sayang. Atau mungkin di antara kita ini ada perbedaan apapun bentuknya itu. Tapi hati yang diliputi oleh kasih sayang nggak berbeda kok. Semua hati manusia itu sama sebenarnya. Karena itu adalah bagian dari kefitrahannya. Tidak ada hati yang jujur yang menyukai misalnya dengki kepada orang. Tidak ada. Kalau jujur hatinya dia pasti nggak suka dengki itu. Maka orang yang dengki itu hatinya sementara itu terkungkung oleh amarah yang luar biasa. Hawa nafsu yang luar biasa. Maka dia sakit hati kalau ada orang yang berhasil sedikit gitu. Nah itulah yang terjadi. Maka sekali lagi orang beriman itu hatinya dipenuhi dengan kasih rahmah, dan kemudian antar hati inilah terpaut, terikat. Ruhama ini ada ikatan silaturrahim, ada silah rahim, ikatan rahmah yang terjadi antara orang-orang yang beriman itu. Nah mungkin yang terakhir, karena banyak panjang juga saya bilang disingkat. Yang terakhir adalah kita untuk mendapatkan rahmah ini, mari kita rindukan dengan pertemuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba kita selalu rindu, kapan kita bertemu dengan Allah. Makanya orang beriman itu, kenapa dunianya ini seperti penjara. Ya, kata Rasulullah SAW, ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman, dan surga bagi orang-orang kafir. Kenapa kok bagai penjara? Karena orang beriman itu rindu segera ingin ketemu dengan Allah gitu. Nah, bayangkan kalau kita di penjara dalam sel. Saya pernah di penjara sekitar 2 minggu karena berkelahi di pesantren dulu. Jadi saya merasakan penjara gitu. Ya. Kalau kita di penjara ya, kemudian kita ingat anak-anak kita, ya, ingat keluarga kita, gitu, rindu, ada kerinduan itu. Nah ini sama kalau kita ini merindukan ketemu dengan Rasulullah gitu, ketemu dengan senyuman Rasulullah yang kita rindukan itu. Sapaan Rasulullah yang kita rindukan, apalagi kita merindukan gimana melihat wajah Allah itu. Ya. Wa yaum nazirah, ya, pada hari kita memandang wajahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka merindukan Allah, merindukan Rasulullah, merindukan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, semua ini akan menjadi pintu-pintu terbukanya rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah merahmati kita, dan mudah-mudahan pertemuan kita rahmati. Mudah-mudahan antar hati kita ini semuanya adalah saling terikat karena rahmat dan kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan insya Allah bulan Ramadan ini bulan rahmah. Mari kita semua berjihad, bermujahadah untuk mendapatkan rahmatnya dan kasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira demikian. Saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz. Jadi kalau sebelumnya kami persilakan kepada para pendengar, Bapak Ibu sekalian, kalau ada pertanyaan bisa menyampaikan di chat group di Zoom atau yang live di Facebook juga silakan untuk menuliskan di komen. Sementara itu saya coba ringkaskan. Jadi di antaranya ada 3 poin besar untuk supaya kita bisa mendapatkan rahmat Allah. Yang pertama adalah dengan meniatkan segala peribadatan kita hanya untuk mendapatkan rahmat Allah, ya, karena hanya rahmat Allah yang bisa memasukkan kita kepada surga, bukan semata-mata amal perbuatan kita. Dan selain amal-amal yang ibadah, yang ritual, juga amal-amal sosial kita. Kemudian yang kedua juga adalah kecintaan kita kepada Rasul. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kejujuran dalam hati dan perbuatan kita, sehingga betul-betul bukan hanya di mulut kita, tapi memang hati kita betul-betul mencintai Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga adalah dengan mengharapkan pertemuan dengan Allah. Jadi itu. Mungkin sambil menunggu Ustadz, kira-kira ya karena kondisi sekarang kita yang terbatas begitu ya, hanya di rumah saja, jadi misalnya juga tarawehnya juga di rumah aja, sholat-sholatnya juga di rumah aja. Kira-kira apa hal-hal yang bisa lebih dimaksimalkan untuk mendapatkan rahmat Allah, Ustaz? Jadi bahkan kabarnya juga kan sholat id juga kemungkinan kita ditiadakan gitu ya dengan keadaan seperti ini. Jadi apalagi yang bisa kira-kira dimaksimalkan, Ustaz, dengan keadaan seperti ini? Iya, sesungguhnya segala sesuatu yang terjadi itu pasti punya hikmah. Ya, sekali lagi saya selalu mengatakan, kalau sudah menjadi realita dan fakta di hadapan mata kita,
maka terima itu sebagai sebuah qadar, ya, qadar Allah. Maka kita pun tidak ke masjid di bulan Ramadan ini, itu qadarullah. Itu bagian dari keputusan, ya, takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan sesuatu yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti memiliki makna yang positif yang kita tidak tahu, atau kita pun tidak tahu, ya Allah yang Maha tahu. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, tapi itu yang terbaik bagi kamu. Ya, Allahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah tahu dan kamu tidak tahu. Maka mungkin kita tidak senang, kita nggak datang ke masjid, kita nggak sholat tarawih berjamaah, nggak buka puasa bersama. Ya pasti ada sesuatu yang sedih di hati kita. Tapi percayalah bahwa ini pun terjadi karena takdir Allah. Ya, oleh sebab itulah maka satu hal yang selalu kita ingat adalah bahwa Tuhan yang di masjid itu ada Tuhan yang ada di rumah kita juga. Maka komitmen ubudiyah kita di masjid itu tidak mengurangi komitmen ubudiyah kita di rumah. Maka kalau kita beribadah di masjid, ibadah kita perasaannya sama, komitmennya sama, keikhlasannya sama, semangatnya sama, ya, cara kita melakukannya juga sama, insya Allah pahalanya juga sama Allah berikan kepada kita. Atau bukan kita sengaja kok nggak mau ke masjid. Kalau sengaja beda lagi. Sudah jelas orang jamaah tarawih di masjid, ya enak saja di rumah. Ya, oleh sebab itulah maka pertama inilah qadarullah. Yang kedua adalah kita percaya bahwa Allah adalah Tuhannya masjid, Tuhannya rumah. Maka pahala yang diberikan di masjid, insya Allah kalau kita lakukan dengan semangat yang sama, dengan niat yang sama di rumah, Allah memberikan pahala yang sama dan tidak berkurang. Sama dengan Idul Fitri juga nanti. Kalau kita tidak melakukan Idul Fitri, mungkin nanti palingan kita salat bersama keluarga saja, kita takbir bersama keluarga, insya Allah pahala Idul Fitri juga kita dapatkan. Bahkan mungkin i'tikaf kita siapkan misalnya satu tempat tertentu di rumah kita, mungkin ada yang punya kelebihan kamar, satu kamar jadikan tempat untuk melakukan i'tikaf di situ. Kalau nggak ada kamarnya, ya udah lakukan apa saja. Yang penting taat, lakukan fokus ibadah pada hari-hari 10 terakhir bulan Ramadan. Karena intisari daripada i'tikaf itu artinya melakukan fokus peribadatan kepada Allah pada hari-hari 10 terakhir dari bulan Ramadan. Baca Quran, zikir, qiyamul lail, tasbih, apa saja kemampuannya, dan kurangi ya hal-hal yang bersifat duniawi. Insya Allah nilai i'tikaf yang kita dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saya adalah ini kita kembalikan kepada niat kita lagi, karena sesuatu yang kita sudah niatkan dan tidak terjadi, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahalanya dari Allah Subhanahu wa taala. Baik Ustaz. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah kasih sayang Allah itu lebih sebagai sesuatu yang kita cari atau lebih kepada sesuatu yang Allah berikan, Ustaz? Ya, segala sesuatu yang hubungannya antara kita dan Allah itu ada dua ujungnya. Ujung kita dan ujung Allah. Antara ikhtiar kita dan takdir Allah. Ya. Kita percaya bahwa yang memiliki kekuasaan prerogatif, ya, kekuasaan mutlak, itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah memberikan rahmatnya kepada seorang, pasti Allah berikan. Ada orang yang sudah berusaha dalam arti ikhtiarnya, ya. Walaupun kita nggak tahu hatinya ketika itu. Saya kasih contoh saja. Abu Talib. Abu Talib itu apa sih kurangnya? Dia memelihara Rasulullah dari umur 9 tahun, sayang kepada Rasulullah, membela Rasulullah SAW. Saya yakin cinta kepada kemenakan beliau itu, Rasulullah SAW. Bahkan pada banyak kesempatan membela Islam, gitu, membela Rasulullah dalam risalahnya. Gitu. Tapi kok Allah nggak memberikan rahmatnya, diberikan hidayahnya. Gitu. Nah ini kan kita melihat ada prerogatif di sini yang terjadi. Ada kekuasaan mutlak yang menentukan di situ. Allah yang menentukan. Tapi sekali lagi, kita jangan mengambil sebuah ukuran dari sebuah kasus. Ya boleh jadi ada hikmah yang kita tahu dibalik dari itu. Mas kita yang secara umum ini tentunya ada dua ujung. Ujung ikhtiar kita dan ujung Allah yang menentukan. Maka kita harus berikhtiar secara penuh. Kita nggak mungkin diberikan rahmatnya kalau kita mengatakan Allah kan memberikan rahmatnya liman yasha. Siapa yang dia kehendaki. Kita nggak perlu salat, kita nggak perlu puasa, kita nggak perlu qiyamul lail, kita perlu tasbih. Kita nggak perlu macam-macam, meminta ampun, nggak perlu istighfar supaya Allah mengampuni dosa kita. Nggak mungkin lah. Istighfar itu artinya minta ampun untuk diampuni. Ya, makanya Al-Quran itu dalam Al-Quran yang katakan illa man taba wa aslaha. Siapa yang melakukan pertobatan? Taba itu artinya kembali, ada upaya, ada ikhtiar untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan itu Allah kemudian mengampuni, menghapus dosa-dosa kita. Maka sekali lagi ada dua ujung yang sedang terjadi di sini. Antara ujung Allah dalam arti kekuasaan mutlak Allah dan ujung kita sebagai ikhtiar kita sebagai manusia di situ. Sama juga dengan takdir sebenarnya. Kita selalu mengatakan yang menentukan takdir itu Allah. Iya benar. Tidak ada yang menentukan dalam hidup kecuali Allah Subhanahu wa taala.
Tapi takdir itu kan ada unsur ikhtiarnya dari kita. Mungkin hadis yang paling terkenal di saat-saat corona ini adalah ketika sahabat datang kepada Rasulullah. Dia naik onta. Dia masuk menemui Rasulullah, ontanya dibiarkan. Ditanya Rasulullah, kenapa kamu nggak ikat ontamu? Dia katakan, at-tawakkal 'ala Allah. Saya bertawakal kepada Allah. Kata Rasulullah, i'aqalha thumma tawakkal. Ikat dulu dong, baru kamu bertawakal. Cuma orang Arab kan nggak ada kata dong. Ya ikat dulu dong. Ya baru tawakal. Artinya apa? Ada ikhtiar kita untuk mendapatkan takdir Allah tadi itu. Maka sama semuanya, rahmat juga demikian. Kita berusaha ya mencarinya dengan ibadah, dengan hati kita yang betul-betul meyakini adanya Allah Subhanahu wa taala, hati kita mencintai Allah dan Rasulnya, kemudian melakukan kasih sayang kepada sesama, ya kemudian Allah menentukan rahmatnya kepada kita. Jadi sekali lagi ujungnya dua di sini. Menentukan. Ujung Allah yang menentukan mutlak dan ujung ikhtiar dari kita harus lakukan itu. Baik, jazakallah khair. Jadi ya, dua-duanya Ustaz ya. Kita harus juga lebih kencang lagi. Kemudian Ustaz, ada pertanyaan. Ustaz tadi bilang juga kita harus khususnya dalam diantara mencintai makhluk-makhluk Allah adalah terutamanya sesuai dengan ayat yang khusus adalah mencintai sesama orang beriman. Nah kadang-kadang ini yang easier said than done gitu ya, lebih mudah dikatakan daripada dilakukan gitu karena sangat menantang Ustaz. Bagaimana terhadap orang yang menzalimi kita? Adakah batasnya gitu Ustaz? Maksudnya kan dia masih beriman tapi dia menzalimi kita dan dia ya ngeselin lah gitu ya bahasa gampangnya. Adakah di sana batasnya atau memang kita betul-betul selagi dia muslim itu harus selalu kita cintai Ustaz? Ya, sebenarnya yang namanya cinta itu batasnya ketika sudah akan melanggar perintah Allah saja. Ya. Selama masih dalam ruang lingkup ya tidak sampai melanggar batas Allah. Misalnya dengan kita mencintai dia melakukan dosa yang lebih lagi, maka pada saat itu mungkin ya kita harus berikan pelajaran. Disinilah kemudian kenapa agama Islam itu sangat imbang, sangat rasional dan sebagainya. Misalnya ketika ayat-ayat berperang ya, perang. Ayat perang mengatakan, qatilul ladzina yuqatilunakum. Perangi siapa memerangi kamu. Ini kan imbang nih. Orang datang menunjukkan tinju kepada kita harus keluar silatnya dong. Kan begitu. Nah, tapi ada ayat yang mengatakan wa anta'fu khairul lakum. Tapi kalau kamu maafkan itu lebih baik lagi. Ya, artinya lebih tinggi posisinya lagi. Menunjukkan bahwa keimanan kita, hati kita, keikhlasan kita itu jauh lebih posisinya lebih solid. Nah, jadi kita diperintah tadi perang itu karena ada kebutuhan di situ. Di saat orang misalnya datang kepada kita mau memerangi kita atau mau memukul kita, cara kita menurut Islam itu adalah idza khatabal jahiluna qalu salama. Kita harus merespon dengan peace, ya. Mungkin dengan bahasa saya, ketika orang datang mau memukul kita senyum lalu mengatakan, "Saudaraku ada apa? Ada kesalahan saya, mohon maaf ya." Kira-kira gitulah, ya. Kalau orang Makassar nggak bisa melakukan itu, saya nggak bisa. Kita nggak bisa. Saudaraku gimana gitu. Kalau orang Sunda lebih cepat itu melakukan seperti itu. Kalau orang Makassar nggak bisa. Saudaraku ada yang salah sampai senyum gitu. Nah mungkin hatinya luluh gitu. Ya kan, nggak jadi mukul. Tapi gimana kalau dia masih mau memaksa mukul? Ya fa'aridhan, turn away. Lari aja gitu, tinggalin dia, nggak usah peduli. Nah, gitu kata Al-Quran. Nah tapi kalau ngikutin, masih mau kita sudah lari, kita bisa menghindar, masih diikutin, mau dipukul, maka ayo pasang kuda-kuda. Mari kita main silat gitu. Ada dua kemungkinan yang terjadi di situ. Mati atau membunuh. Kalau kita mati syahid membela hak. Tapi kalau kita bunuh dia, kita nggak berdosa. Atau kita nggak mau sebenarnya. Ya. Maka sekali lagi, sama juga dengan tadi. Kalau kita sayang kepada saudara kita, cinta kepada saudara kita, ya, lalu kemudian kita ini cinta, tapi kemudian itu menjadikan dia semakin spoil untuk melakukan kezaliman, maka tentu ada cara lain menanggapinya. Bukan berarti kita tidak cinta, tapi mengekspresikan cinta dengan cara yang lain. Sama dengan Rasulullah. Rasulullah bukan tidak pernah marah loh. Rasulullah itu pernah marah, sampai mukanya itu kelihatan merah. Tapi Rasulullah itu marahnya karena berdasarkan cinta. Karena Rasulullah itu rahmatan lil alamin. Maka marahnya pun itu menjadi bagian dari kasih sayangnya Rasulullah. Sama juga dengan kita. Kalau kita ini cinta kepada sahabat kita, saudara kita, sesama mukmin, tapi betul-betul juga ini kalau kita cinta tidak pernah memperlihatkan sesuatu yang sebaliknya walaupun hati kita tak mencintainya, maka dia akan spoil. Dia akan tak melakukan seperti itu. Ya, boleh jadi semakin bertambah, semakin jadi-jadi. Maka perlu kita memperlihatkan sikap yang lain. Sikap yang lain bukan berarti tidak cinta. Tapi cara kita mengekspresikan cinta itu dengan cara yang lain untuk
mendidik dia. Itulah cara Rasulullah SAW. Allah itu adalah Rahmanur Rahim. Rahmanur Rahim. Tapi Allah sekali-kali harus mengirim virus, namanya virus corona misalnya. Itu boleh jadi juga cintanya Allah kepada manusia. Kenapa? Agar manusia tersadarkan bahwa selama ini tidak selalu angkuh dan sombong. Merasa Superman, merasa menguasai segala-galanya. Bisa tahu, bisa menyelesaikan. Allah datangkan COVID-19 untuk mengingatkan. Itu cara Allah mengekspresikan cintanya kepada para hamba-hambanya. Sebab kalau dikasih duit terus, dikasih kemudahan hidup terus, ya spoil lah mereka. Nanti, ya begitulah, lupa dirilah mungkin bahasa kita yang lain. Jadi, ya nggak apa-apa kalau memang harus merubah sikap, silakan merubah, tapi itu berarti masih dalam kerangka cinta kepada sesama. Cara kita memperbaiki saja. Baik Ustadz, jadi lembut itu tidak selalu bentuk cinta yang tepat Ustadz ya, jadi bisa bermacam-macam bentuknya. Ya, baik, cinta itu kan tempatnya di hati semua. Betul Ustadz. Jadi itu saja. Ada pertanyaan terakhir mungkin Ustadz ya, terkait dengan cinta kepada Rasul. Ini kadang-kadang masih masih terlalu abstrak gitu Ustaz. Ya, mungkin sahabat Rasul bisa mengatakan hanya berbekal cinta kepada engkau ya Rasulullah karena mereka bertemu dengan Rasul, menyaksikan mukjizatnya Rasul begitu. Tapi kita yang jauh dari Rasul terpisah 1400 tahunan gitu Ustaz, kadang-kadang masih agak abstrak. Apa yang harus kita lakukan atau mungkin apa yang harus kita pikirkan supaya betul-betul kita bisa mencintai Rasul sebagaimana cintanya para sahabat kepada Rasul SAW Ustaz? Sebenarnya sih tidak abstrak. Karena Al-Hujurat mengatakan wa'alamu anna fikum Rasulullah. Sadari bahwa Rasul itu bersama kita, bukan secara fisik tapi secara ajaran. Ya. Maka Al-Qur'an mengatakan qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, tentu dalam kurung juga cinta kepada Rasul. Karena cinta Allah pasti relasinya kepada Rasul. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Qul in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu cinta kepada Allah by extension kepada Rasulullah, fattabi'uni, maka ikutlah kepada aku, ikutlah kepada Rasulullah SAW. Artinya ikut kepada ajaran-ajaran Rasulullah SAW. Maka cara teknis untuk mencari Rasulullah bagi kita sekarang ini adalah mempelajari sunnahnya, mengikuti bagaimana cara hidupnya Rasulullah SAW, tentu dengan perasaan seolah-olah kita bersama Rasulullah SAW. Kalau kita makan dengan sunnah Rasulullah, ya seolah-olah Rasulullah ada di hadapan kita, lalu kita ikut caranya, oh begini cara Rasulullah makannya. Dengan tangan kanan baca bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana. Setelah selesai minum air sesemaka, alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna muslimin. Seolah-olah Rasulullah kita ikutin gitu. Maka dengan cara ini sama dengan Rasulullah mengikuti cara hidup Rasulullah SAW ketika itu. Bahkan itu akan memberikan nilai tambah ya. Maka suatu ketika Rasulullah SAW mengatakan, yang saudara-saudaraku ini kok saya rindu kepada saudaraku. Saya rindu kepada saudaraku. Lalu para sahabat bertanya, siapa itu ya Rasulullah? Dia katakan, yang akan datang ketika saya sudah tiada. Itulah saudara-saudaraku. Lalu para sahabat mengatakan, kami kan saudara-saudara juga Rasulullah. Rasulullah mengatakan, bukan, kamu itu sahabat-sahabatku. Artinya apa? Ada nilai tambah yang ada pada mereka-mereka yang tidak bersama Rasulullah, tapi begitu cinta kepada sunnahnya Rasulullah SAW dan jatuh cinta kepada Rasulullah, karena semua sunnah-sunnah yang dilihat dari ajaran Rasulullah itu adalah semua memberikan manfaat kepadanya. Ya. Mulai dari cara bertutur katanya, cara raut mukanya, cara tersenyumnya, bukan senyuman kalau orang Amerika itu mengejar itu senyuman yang seolah-olah betul-betul nggak dari hati gitu, tapi hai gitu aja. Tapi senyum juga nampak di mukanya gitu. Senyuman Rasulullah itu dari hati gitu. Itu sunnah gitu dalam senyum. Jadi dalam senyum pun ada sunnahnya Rasulullah SAW. Mungkin kalau kasar saya mengatakan kita jangan senyum munafik, senyum mukmin dari hatinya yang keluar. Dari rahmat tadi keluar dari hati kita, terekspresi di wajah kita. Itu sunnah Rasulullah senyuman. Nah kalau kita ikutin semua ini, karena bagian dari sayang kita kepada Rasulullah SAW, maka tidak ada bedanya dengan sahabat-sahabat. Walaupun memang sahabat-sahabat diberikan kelebihan sangat luar biasa, karena mereka berjuang di awal-awal perjuangan Islam. Bayangkan bagaimana beratnya, susahnya perjuangan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Tapi dalam hal kecintaan kepada Nabi, kita bisa mencapai kecintaan yang sama dengan para sahabat, karena kita ikut dengan sungguh-sungguh kepada sunnah. Walaupun kata sunnah, jangan sekali lagi diskriminasi. Sunnah di dalam masjid, di luar masjid nggak ada sunnahnya. Sunnah dengan pakaiannya, tapi kemudian perilakunya enggak kan begitu. Nah, jangan. Sunnah itu dari kepala sampai kaki, di dalam dan di luar. Itu sunnah Rasulullah SAW. Ya, jadi saya kira itulah teknisnya. Bukan berarti akan abstrak sifatnya. Karena sekali lagi Al-Quran mengatakan seolah-olah Nabi itu ada sama kita. Wa'alamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah sesungguhnya Rasul bersama kalian. Gitu. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk hadis-hadis, dalam bentuk sunnah-sunnahnya, ajaran-ajarannya. Kita ini seolah-olah bersama Rasulullah SAW. Jadi tidak abstrak kok mencintai Rasulullah SAW.
Baik Ustadz, Alhamdulillah, Masya Allah, sangat jelas ya. Jadi dengan cara kita mengikuti sunnah beliau, dan karena setiap sunnah yang kita lakukan, kita kita bisa menghayati bagaimana Rasulullah juga melaksanakan ini ketika dulu Rasulullah masih hidup. Jadi benar-benar kita hidup fikum Rasulullah ya, jadi bersama kita ya. Baik Ustadz, sepertinya itu saja karena tidak ada pertanyaan lagi. Jazakallahu khair Ustadz atas kesempatannya berbagi tausiahnya kepada kita semua. Mudah-mudahan para pendengar semua, Bapak Ibu sekalian, brothers dan sisters, bisa memaksimalkan khususnya di sisa-sisa Ramadan ini untuk kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dengan cara-cara yang tadi sudah dijabarkan oleh Ustadz. Itu saja Ustadz. Kalau tidak mau disampaikan lagi mungkin terakhir Ustadz khotimah. Ya, saya kira itu saja ya, seperti yang saya sampaikan pertama tadi. Syaitan itu walaupun di bulan Ramadan ya sufidat, chained, ya diikat, tapi tetap melakukan aksinya. Karena itu komitmen awal daripada syaitan untuk menggelincirkan kita dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ibadah-ibadah yang kita lakukan ini, kerap kali di awalnya diberikan semangat yang sangat tinggi, yang luar biasa berapi-api, tapi kemudian lambat laun menurun. Maka mari kita berjihad melawan kecenderungan seperti itu dengan semakin menggenjot semangat kita. Karena bulan Ramadan ini semakin berakhir itu semakin tinggi nilainya, ya. Bahkan Lailatul Qadar itu kemungkinan ada di malam-malam 25, 27, ya 29, berarti itu kan di akhir-akhir. Jadi jangan sampai kemudian semangat kita 10 malam terakhir luar biasa, tengah sudah menurun, yang terakhir malah menurun. Itu memang yang dicari oleh syaitan dari kita. Maka jangan kita dikalahkan oleh syaitan. Mari kita lawan syaitan ini, kita berjihad bulan Ramadan ini, mengembalikan semangat kita semakin meninggi, sampai kita keluar dari bulan Ramadan ini dengan falah, dengan kejayaan dan kesuksesan insyaAllah. Saya kira demikian ya. Sampai ketemu. Jazakallah khair.